Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak, saudara-saudara, alhamdulillah kita hingga saat ini diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus bisa beribadah hanya kepadanya. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan seluruhnya ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala, dan itu menjadi amal kebaikan kita di hari kiamat kelak. Kemudian salawat serta salam senantiasa tercurah bagi baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala kita diberikan taufik oleh Allah untuk terus bisa mempelajari sunnah-sunnahnya dan juga mempraktekkannya dalam kehidupan kita. Ikhwatal iman rahimakumullah, kita lanjutkan dan masih dalam pembahasan tentang etika seorang muslim dalam berbisnis, dalam berinvestasi. Pada kesempatan yang lalu kita telah membahas tentang etika yang pertama, tentang pentingnya seorang muslim dalam bisnisnya itu berniat dengan niat yang saleh, dengan niat yang baik. Kemudian yang kedua, etika seorang muslim dalam berbisnis adalah selalu berperilaku, berakhlak dengan akhlak yang mulia, berakhlak dengan akhlak islami, karena akhlak itu adalah sangat penting khususnya dalam urusan bisnis, investasi, dan usaha. Ada beberapa akhlak, ada beberapa sifat yang harus seorang muslim itu gunakan dalam kehidupan dia, dalam berbisnis, dalam berusaha. Di antaranya akhlak kejujuran, kemudian amanah, kemudian qanaah, merasa cukup, puas apa yang Allah berikan, kemudian al-wafa bil wa'ad, memenuhi janji, kemudian husnu al-qadha wa husnu al-iqtida, yaitu baik kita dalam memenuhi kewajiban kita dan dalam memenuhi hak-hak orang lain. Wa indharul mu'sir, dan juga memberikan tenggang waktu bagi orang yang kesulitan, orang yang sedang tidak memiliki harta. Dalam dunia bisnis, dalam dunia usaha, kalau bapak-bapak dan saudara-saudara ada yang berada dalam dunia tersebut, tidak lepas dari adanya hutang piutang, ya kan? Nah, akhlak seorang muslim tatkala dia itu meminjamkan kepada saudaranya dan dia mengetahui bahwa saudaranya itu adalah orang yang dalam kesulitan, maka dia memudahkan urusannya dengan apa? Memberikan tenggang waktu dalam dia membayarkan kewajibannya kepada kita. Akhlak yang mulia ini, dengannya seluruh perkara dunia dan agama itu bisa berdiri. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dikatakan dalam hadis, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak, tidaklah aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali apa? Untuk menyempurnakan makarimal akhlak, menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Jadi bukan mengajarkan akhlak yang mulia saja, tapi menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, kalau kita lihat bagaimana usaha-usaha yang didirikan bukan oleh orang-orang muslim, mereka sangat memperhatikan yang namanya perilaku ini. Kita lihat bagaimana demi meraih konsumen, perusahaan itu, dunia usaha itu bisa memerintahkan kepada karyawannya agar dia berperilaku baik. Dimulai dari apa?
dimulai dari senyuman. Kemudian dengan apa? Kerapihan. Kemudian dengan apa? Dengan pekerjaan yang tidak terlambat. Mengedepankan bagaimana konsumen itu bisa nyaman sehingga terus dia bermuamalah, dia berjual beli, dia menggunakan pelayanan dari perusahaan tersebut. Ya kan? Kalau kita mau ngisi bensin di pom bensin punya kita, nah itu ada apa? Senyum, sapa, dan apa, Pak? Salam. Ya, itu adalah budi pekerti dan akhlak yang baik. Kalau kita masuk ke perbankan, ada nggak di bank itu karyawannya itu mukanya tegang, serius dalam menerima kliennya, nasabahnya? Ada nggak, Pak? Kita ke CS, customer service, terus dia bilang, ya, ada yang bisa saya bantu, Pak? Kira-kira begitu, atau justru dia memperlihatkan kepada kita bahwasannya dia siap untuk melayani kita dengan wajah yang senang, dengan salam, dengan sapa, ya, dia katakan, ada yang bisa saya bantu, Pak? Tatkala kita bertanya, dia menjelaskan dengan baik. Kemudian setelah dia selesai menjelaskan, ada lagi yang bisa saya bantu, Pak, ya kan? Terus. Nah, kita seorang muslim itu sudah dianjurkan untuk berbudi pekerti yang baik, bukan dalam rangka apa? Supaya usaha kita itu terus diminati orang lain, tidak. Tapi itu sebagai bagian dari agama kita, di mana agama kita mengajarkan kita agar kita berbudi pekerti yang baik. Nabi alaihi salatu wassalam mencontohkan bagaimana kejujuran itu dan bagusnya muamalahnya menjadikan barang dagangannya itu laku. Kita lihat para sahabat ridwanullahi alaihim dalam bermuamalah, mereka itu sangat mudah dalam bermuamalah. Ya. Mereka terapkan akhlak yang mulia, budi pekerti yang baik dalam kehidupan berbisnis. Kita lihat bagaimana pedagang-pedagang muslim yang tersebar di seluruh dunia, mereka bukan hanya meraih keuntungan dunia berupa keuntungan-keuntungan dari perdagangan mereka, tapi juga apa? Mendapatkan keuntungan akhirat dengan menjadi duta besar Islam. Mereka dengan akhlak yang mulia, budi pekerti yang baik yang diterapkan dalam muamalah mereka sehari-hari, dalam bisnis mereka, berapa banyak orang yang masuk ke dalam agama Islam. Ya. Kenapa sih beli sama fulan, pedagang yang baru itu dari Gujarat atau dari Arab itu? Oh iya, dia kalau bermuamalah sama dia itu jujur dia. Kalau barang dijual sama dia sesuai dengan apa yang dia sifati, amanah dia. Ya. Bagaimana kita lihat kalau betul-betul itu diterapkan dalam dunia bisnis, dalam perdagangan, nikmat rasanya hidup. Nggak ada kita khawatir untuk ditipu. Nggak ada perselisihan-perselisihan yang banyak di antara pihak-pihak yang berbisnis. Ya. Karena seringkali adanya permasalahan dalam dunia bisnis itu dikarenakan kurangnya penerapan akhlak yang mulia dalam kehidupan. Ya. Dan akhlak yang mulia banyak
Akhlakul karimah itu banyak, ya. Tapi tadi yang kita sebutkan hanya di antaranya. Nah, ada beberapa dalil yang menyebutkan tentang pentingnya penerapan akhlak dalam kehidupan, khususnya ya kehidupan berbisnis. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, al-bayyi'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa. Kedua belah pihak yang sedang bertransaksi jual beli itu ada khiyar di dalamnya. Khiyar itu apa? Pilihan untuk menyelesaikan jual beli atau tidak. Malam yatafarraqa, selagi mereka itu belum berpisah dalam majelis akad. Fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima. Apabila kedua belah pihak itu jujur dalam bertransaksi, amanah menjelaskan apa yang ada pada transaksi tersebut, ya, maka burika lahuma fi bai'ihima. Allah akan memberkahi jual beli mereka berdua. Wa in kadzaba wa katama muhiqqat barakatu bai'ihima. Apabila mereka itu berdusta, mereka itu menyembunyikan ada aib misalnya di barang dagangan tersebut yang tidak diketahui, muhiqqat barakatu bai'ihima, berkah dari jual beli itu akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat bagaimana efek dari penerapan akhlak yang mulia berbuah apa? Keberkahan. Berbuah keberkahan. Bapak di sini yang paling kaya siapa, Pak? Yang punya usahanya paling besar. Malu biasanya. Kira-kira Pak, yang paling penting itu banyaknya harta atau banyaknya keberkahan harta? Bapak mau harta yang banyak atau mau berkah dari harta tersebut? Berkah. Saya banyak ketemu dengan orang-orang yang mereka itu kesibukan mereka dalam dunia usaha, ya, duit yang banyak dan harta yang banyak itu tidak berbuah ketenangan jiwa. Tapi keberkahan itulah yang menjadikan diri seseorang itu apa? Tenang dalam kehidupan. Namun godaan setan itu menarik kita agar kita itu haus akan harta dunia ini. Makanya kita perlu sifat qanaah. Seorang muslim perlu dengan sifat merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Enggak dia melihat dalam usaha dia, lah kok teman saya nih baru sebentar dia udah datangin lagi barang dari luar nih, baru impor lagi. Sedangkan saya stoknya masih lumayan banyak nih. Wah, ada apa? Kenapa? Padahal sebetulnya hidup dia itu cukup. Akhirnya dia apa? Dia pusing lagi. Dia gunakan otak dia lagi. Tapi coba dengan ada sifat qanaah. Di antara dengan apa? Dengan dia melihat bagaimana Allah mudahkan dia dari bisnis dia yang dulu dia susah, dia bangun, dia dirikan, kemudian lambat laun Allah tambah, Allah tambah, Allah tambah. Dia lihat itu bukan dengan melihat orang lain, ya, bukan dengan melihat orang lain, tapi dia perhatikan itu. Oh, alhamdulillah, keuntungannya bertambah, alhamdulillah, targetnya terpenuhi. Jika dia merasa cukup, dia bisa gunakan otak tadi dia itu untuk apa? Hadiri kajian lah, supaya tenang hati, ya. Sholat ke masjid lah, jangan terlambat lah sholat, ya. Oke. Kemudian
Nabi Allah alaihi salatu wasallam bersabda, "At-tajir as-saduq al-amin ma'an nabiyyina was-siddiqina wasyuhada." Seorang pedagang, seorang pebisnis, entrepreneur, ya. Banyak istilahnya sekarang tuh, ada pengusaha, ada pedagang, ada entrepreneur. Mereka beda-beda itu, intinya satu. Intinya orang yang berdagang, ya. At-tajir as-saduq al-amin, seorang pedagang yang saduq, yang memiliki akhlak yang jujur, yang amanah. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Bersama para nabi, para orang-orang yang jujur, dan para orang-orang, para syuhada. Ya Allah. Padahal dia itu dari kegiatannya, dari perdagangannya menginginkan apa? Keuntungan. Ya kan? Ada nggak kita yang berjualan pengen rugi? Nggak ada. Abdurrahman bin Auf aja, ya, dia pengen rugi tapi nggak dirugi-rugiin sama Allah. Kalau kita kan nggak, kita mau berjualan itu apa? Nggak apa-apa deh, keuntungannya tipis. Nah, tetap ada keuntungan, ya kan? Nah, dengan penerapan akhlak di dalam kehidupannya, bagaimana dia, ya, dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bersama para nabi, para orang-orang jujur, dan para syuhada. Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, rahimallahu rajulan samhan idza ba'a wa idza ishtara wa idza iqtada. Allah Subhanahu wa taala merahmati seorang laki-laki yang dia itu tatkala berjual beli itu mudah, dan tatkala dia menyetorkan kewajibannya itu mudah. Bagaimana tatkala seseorang itu jualan, berapa ini? 10.000 Pak. 9.000 lah. Oh ya, fadhal, nggak apa-apa. Begitu juga tatkala kita sebagai pembeli, berapa ini harganya Pak? 15.000. Oh ya, saya beli 2 ya. Mudah, ya, nggak gontok-gontokan. Nah, ini sayangnya sering dilakukan oleh emak-emak. Kalau bapak-bapak biasanya saya temukan itu mudah kalau jual beli, ya. Tapi kalau emak-emak di pasar tuh, saya sampai kalau sama ibu saya, sama istri saya ikut ke pasar, saya bilang, kalau 500, kalau 1.000 jangan nih. Kalau emak-emak bilang, 1.000 kalau dikasih kali 10 kan juga 10.000. Waduh, nanti saya gantilah di rumah. Ya. Tapi tatkala nanti beli barang-barang yang bermerek di mall besar, gengsinya tinggi, beli, kita yang bingung, waduh ini kok nggak ada diskonnya. Kalau kita biasanya kalau ke mall tuh lihat mana yang 50% ke sana lah, karena kan biasanya kalau kita kan sama aja baju itu, ya kita pakai bukan mereknya. Ada diskonnya, cocok kita beli, enak dipakai, ya belilah. Ya. Jadi rahimallah, Allah merahmati seorang tersebut. Wa idza iqtada, dan tatkala dia itu membayarkan kewajiban dia. Nah, ini banyak nih sekarang. Ini sekarang banyak beli sesuatu tapi pakainya cicil. Banyak nggak? Banyak sekarang itu, ya. Tingkat kemampuan orang itu dilihat dari kemampuan cicilan, bukan kemampuan finansial yang dia miliki. Ini salah besar nih. Ini menyebabkan orang habis duitnya untuk cicilan, jadi dia nggak sedekah, dia nggak ngeluarin zakat, akhirnya nggak jadi wajib zakat dia, ya. Nah, jadi kalau misalnya dia itu berhutang, memiliki kewajiban, mudah dia dapat rezeki, kasih langsung. Jangan ditunda-tunda. Itu yang kedua. Yang ketiga, at-ta'amul fit thayyibat, bertransaksi dengan hal-hal yang baik. Dengan hal-hal yang baik. Allah Subhanahu wa taala menghalalkan hal-hal yang baik. Jadi seluruh yang
baik itu adalah seluruh yang halal itu adalah baik. Seluruh yang halal itu adalah baik. Dan mengharamkan hal-hal yang buruk. Mengharamkan hal-hal yang buruk. Jadi seluruh yang haram itu adalah buruk. Walaupun di sana keuntungannya banyak misalnya. Ya. Seorang muslim dia itu nggak keluar dari bertransaksi dengan hal-hal yang halal tersebut, sehingga dia betul-betul dalam bertransaksi harus tahu ini hal yang baik apa yang buruk, ini halal atau haram, nggak bisa berubah, tidak bisa berubah. Nah, ini karakter seorang muslim yang harus diperhatikan dalam dunia bisnis. Khususnya sekarang ini sedang marak apa? Aplikasi yang memudahkan kita katanya untuk berjual beli saham, ya kan? Iklannya di mana-mana, pertanyaan dipertanyakan di mana-mana. Bagaimana hukumnya menggunakan bot ini untuk menjual beli saham? Kita lupa sebelum bertanya dengan menggunakan bot tersebut, saham yang ada itu kira-kira diperhatikan nggak perusahaannya? Jangan-jangan nanti kita membeli perusahaan apa? Khamar. Membeli perusahaan-perusahaan yang transaksi bisnisnya di dalamnya penuh dengan hal-hal yang khabith, yang buruk, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Seorang muslim harus mengerti, harus memperhatikan hal tersebut. Dan inilah yang menjadikan seorang muslim itu lebih dari orang lain. Tatkala dia berbisnis, dia lihat bisnisnya halal atau haram dulu. Jangan dia lupa, jangan dia demi meraih keuntungan, target dan apalah dia tidak memperhatikan hal tersebut. Ya. Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf berfirman, "Wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith." Ya, seorang nabi itu yang diutus kepada kalian itu, dia itu menghalalkan bagi kalian apa-apa yang baik dan mengharamkan apa-apa yang buruk. Di ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul hal yastawil khabith wat thayyib walau a'jabaka kasratul khabith." Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, apakah sama yang buruk itu dengan yang baik? Jawabannya apa? Enggak sama. Kata Allah Subhanahu wa taala, walau a'jabaka kasratul khabith. Walaupun hal-hal yang buruk itu kebanyakan itu disenangi oleh engkau. Karena emang diri kita itu lebih cenderung ke sana biasanya. Ya, hawa nafsu kita lebih cenderung ke arah sana. Nah, seorang businessman, seorang investor muslim, tatkala dia itu memenuhi ya etika ini dalam usahanya, dia itu bisa memberikan manfaat yang banyak bagi mujtama, bagi umat. Dan sebaliknya, tatkala dia tidak memperhatikan hal tersebut, justru dia telah memasukkan madarat, memasukkan ancaman di tengah-tengah masyarakat. Ya. Tatkala seorang muslim, misalnya dia wal'iyadzubillah ya menjual hal-hal yang diharamkan. Diharamkannya tentu diharamkan oleh syariat ya. Tapi undang-undang belum melarang. Ya. Misalnya jual khamar di sini ada nggak peraturan muslim nggak boleh jual khamar, ada nggak? Nggak ada kan, adanya nggak boleh jual khamar itu untuk orang anak umur sekian ya kan? Nah, bayangkan kalau misalnya satu rumah tangga hancur gara-gara dia itu
meminum khamar yang dijual oleh orang tersebut, oleh seorang muslim tersebut, waliyadzubillah. Apabila seorang anak misalnya ya rusak paru-parunya dengan rokok yang dikonsumsi oleh bapaknya yang itu dibeli dari toko seorang muslim, ya Allah, ya, ada madarat. Kemudian yang keempat, adaul huquq. Etika yang keempat apa? Ada al-huquq, memberikan hak-hak. Dalam kita bertransaksi, dalam kita berbisnis, itu ada hak-hak orang lain yang wajib kita tunaikan, ya kan? Tatkala berjual beli misalnya, kita membeli barang sebelum kita jual ke orang lain. Kita beli barang, kita datangkan barang dari luar misalnya. Dia sudah datangkan barang tersebut. Apa yang harus kita lakukan? Kita tunaikan pembayaran. Kita sepakati waktu pembayarannya di tanggal sekian, maka kita langsung membayar, kita tunaikan pembayaran tersebut di tanggal sekian. Dan itu hak bagi siapa? Bagi manusia. Jangan lupa bahwasannya dalam kita hidup di dunia ini ada hak yang lebih penting, yaitu haknya siapa yang harus kita penuhi? Haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan apa? Kita keluarkan zakat. Karena zakat itu wajib. Karena zakat itu apa? Wajib. Sehingga seorang pengusaha, seorang bisnismen, seorang entrepreneur itu dia harus mengerti hak Allah tersebut. Jangan sampai dia lupa, sibuk dia mencari kesempatan-kesempatan bisnis, ya, sibuk dia mencari keuntungan-keuntungan, dan dia tidak melihat adanya hak-hak Allah di sana. Oh, bahaya. Kemudian untuk hak orang lain, di samping tadi pembayaran, ya, dalam dunia usaha seringkali kita membutuhkan tenaga orang lain, ya kan? Kita butuh karyawan. Kewajiban kita apa kepada karyawan tersebut? Untuk memberikan haknya, memberikan gajinya. Jangan sampai dia sudah melakukan kewajiban kita kepada kita, ya, kita lupa membayarkan gaji dia. Dan itu ada ancaman dari Nabi alaihi salatu wassalam, ya, a'tul ajira ajrahu qabla an yajiffa araqah. Berikan karyawan itu gajinya sebelum keringatnya kering. Tentu maksudnya keringatnya kering ini bukan dia harus keringat dulu. Ustaz, anak kerja di perusahaan anak itu pakai AC, Ustaz. Alhamdulillah nggak keringetan. Jadi anak bayar kapan aja keringatnya pun nggak keluar kok. Bukan itu maksudnya. Ya, maksudnya adalah apa? Tatkala kita sudah tentukan bahwasannya hak seorang karyawan itu diberikan pada tanggal berapa misalnya, tanggal 25, maka kita harus berikan pada tanggal tersebut. Kalau perusahaan antum tidak memiliki kemampuan, antum harus minta maaf. Harus antum minta maaf, minta izin bahkan. Untuk keterlambatan, untuk apa? Kenapa? Itu hak mereka dan bukan hak kita. Ya. Kemudian kata, ya, ini ada ancaman lagi. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, salasatun ana khasmuhum yaumal qiyamah. Ya Allah, ada 3 orang nanti saya tuh musuhnya mereka pada hari kiamat. Padahal kita di hari kiamat tuh pengen apa? Pengen syafaat dari Nabi kan, pengen berteman CS Nabi supaya dapat syafaat. Nabi bilang ana khasmuhum yaumal qiyamah. Ada 3 orang yang saya nanti di hari kiamat tuh musuh mereka. Siapa itu? Rajulun u'tiya bi tsumma ghadar. Ya. Rajulun afwan, ini hadis qudsi ya. Ini hadis qudsi. Jadi
seorang laki-laki yang dia itu bersumpah tapi dia itu apa? Memungkiri sumpah, berjanji dia tapi dia mungkiri dari janjinya. Wa rajulun ba'a hurran fa akala thamanahu. Seorang laki-laki yang dia, atau kita bilang seseorang yang dia menjual seorang manusia yang hur, yang merdeka, kemudian dia makan hasil dari jualan tersebut. Wa rajulun istajara ajiran walam yu'tihi ajrahu. Dan seseorang yang dia itu meminta dan mengambil tenaga orang lain dan dia belum memberikan ujrohnya, belum memberikan gajinya, itu nanti dimusuhi pada hari kiamat. Ya. Kemudian di antara adaul hukuk, membayarkan kewajiban-kewajiban hak-hak orang lain itu apa? Dalam hutang piutang. Dalam hutang piutang. Tadi kita sebutkan dunia usaha itu tidak lepas dari yang namanya hutang piutang. Ya, walaupun sebenarnya pengusaha itu memiliki uang yang banyak, tapi karena dia membeli barang yang banyak, dia bilang, "Ana nggak mau, harus ada termin ya." Biasanya perusahaan-perusahaan besar itu justru apa? Minta termin, ya kan? Antum misalnya punya barang yang dijual di supermarket besar misalnya. Kira-kira transaksi antum tatkala barang antum sampai langsung cash dapat duit nggak? Biasanya gimana? Ada tempo. Dan tempo itu hutang sebetulnya. Tatkala kita menyuplai barang itu ke perusahaan tersebut dan perusahaan terus memberikan tempo bagi kita dalam pembayaran, berarti perusahaan tersebut berhutang kepada kita. Nah, kalau kita punya perusahaan tersebut, maka kita apa? Wajib kita untuk membayarkan hak orang lain itu. Temponya berapa bulan? 2 bulan. 2 bulan apa? Hijri apa Masehi? Masehi. 2 bulan langsung bayarkan. Ya. Kemudian yang kelima, etika yang kelima. Udah habis waktunya? Hah? Belum. Saya kalau misalnya udah ada yang gini dari jamaah itu saya bilang, wah ini udah habis model ini. Oke, yang kelima, tajannubur riba wa ma kana dzari'atan min ilaihi minal uqudil fasidah. Memperhatikan agar jangan sampai pengusaha, pebisnis, pedagang itu terjerumus dalam riba. Nanti kita akan bahas di antara pembahasan kita di dalam buku ini, itu ada pembahasan riba. Ya, insya Allah kita akan memahami lebih dalam lagi. Tapi sebagai seorang muslim, dalam etikanya dalam dia berusaha, dalam dia itu berjual beli, dalam dia itu berbisnis, dia tidak boleh terjerumus dalam lubang riba. Ini nih biasanya kalau udah ngomong masalah riba tuh sering, aduh, ini yang sulit. Masih banyak kaum muslimin di Indonesia dalam usahanya itu dia bermain-main di kubangan riba. Dengan dalih apa? Dengan dalih kalau misalnya tidak bisa menggunakan itu, bagaimana kita bisa mengekspansi bisnis kita? Bagaimana kita bisa memperbanyak aset kita? Yang nominal, kalau misalnya kita bisa punya aset, bisa dijual, bisa diapakan, nanti kita bisa mendapatkan keuntungan yang lebih banyak lagi. Tidak, riba itu haram. Riba itu haram. Allah yang katakan langsung dengan lafadznya, wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan Allah telah mengharamkan riba.
Riba ini dosa besar yang paling besar dalam bisnis, dalam muamalah keuangan yang berhubungan dengan uang. Kalau dosa besar secara umum apa? Syirik. Syirik tuh dosa besar. Tapi dalam muamalah, dalam transaksi keuangan, dosa paling besar itu adalah apa? Riba. Makanya seorang pengusaha itu harus tahu betul dan paham apa itu riba, sehingga dia paham bagaimana ciri-cirinya, sehingga dia tidak bisa terjerumus dalam lubang riba tersebut. Ya. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, perbankan kalau sudah melihat pengusaha yang memiliki usaha sukses saja dikit, bukan sukses banyak nih, sukses saja dikit, dia bangun pontang-panting susah, dia tabungannya dia habisin apa, sukses dikit, datang itu bank, betul nggak? Ya. Bapak punya warung aja, saya yakin warungnya datangin bank. Di pasar saja bapak punya satu kios, bank itu datang. Untuk apa? Pak, bapak usahanya lancar, alhamdulillah ya Pak ya, alhamdulillah. Ya, Bapak kira-kira perlu apa? Bisa kami bantu? Waduh, kami bantu bilangnya. Padahal dimakan kita pakai riba itu. Ya, ada cerita. Ini cerita real, baru. Saya punya kawan, dia punya konveksi. Sehingga kalau konveksi dia butuh kain. Dia butuh apa? Kain. Dia belilah kain itu di daerah Jakarta Barat, nama daerahnya lupa saya. Dia bilang, nih pengusaha ini dia beli katanya ruko-ruko yang ada di sana itu, dia beli, dia gabung semuanya. Dia gabung, dijadikan apa? Ya buat pabrik dan stok kain. Dan kawan saya ini masuk, dia melihat, wah mobil mewah, bilang enak kalau punya pabrik kayak gini nih, mobil mewah ada 2 dia pakai. Kemudian datanglah yang punya ini, karena dia belinya partainya besar, ya, sama karyawannya itu udah tawar menawar, ya belum putus tawar menawarnya, datang yang punya, ya silakan kata dia. Alhamdulillah tahun saya ini udah ngaji ya, jadi udah semangat untuk beragama itu udah tinggi. Nah dia dikatakan oleh pemilik ini tadi, silakan, berapa harganya yang dimau? Sekian. Belum bisa. Oke, berapa? Sekian. Wah, kata teman saya, belum bisa, saya bisanya sekian lah. Ya, misalnya dalam 1 kilo itu kita taruh 8.500 misalnya ya, dia minta 9.000. Oh ya nggak apa-apa, iya jadikan sudah, kata dia. Nah, rupanya pemilik pabrik tersebut senang sama kawan saya ini. Dia cerita semacam kayak curhat, ya. Teman saya itu masih di pikiran dia, oh enak, usaha besar apa segala macam ya. Tapi dia curhat, ternyata apa? Kata dia, susah hidup sekarang, kata dia. Ya. Kalau Mas umurnya berapa? Umurnya sekian. Oh masih muda ya, kata dia. Sukses ya. Jangan sampai kita itu terjerumus dalam hutang yang banyak, hutang piutang, kata dia. Karena saya ini itu bangun bisnis dari tahun 92, kata dia. Dari tahun 92, ini ceritanya 2021. Saya beli semuanya ini, saya beli apa segala macam. Tapi sekarang saya itu menginginkan kehidupan di masa tua saya, kehidupan yang enak. Justru saya stres, saya itu pusing, saya tidak bisa tidur. Dalam masa 2 tahun ini ada satu virus yang gak kelihatan sama kita, itu menyebabkan usaha saya itu buyar, kata dia. Saya harus mengembalikan hutang-hutang saya.
Akhirnya saya harus menjual aset-aset saya. Rumah di Panglima Polim, ini kendaraan saya mau saya jual. Ya Allah. Sontak teman saya di sana langsung berubah, yang tadinya dia bilang apa? Enak, mobilnya bagus. Ya. Wow, dia punya pabrik, dia beli semua besar. Sontak dia langsung bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apa yang dia miliki itu alhamdulillah, nggak ada kewajiban untuk bayar hutang. Dia bisa beli dengan cash walaupun tidak banyak. Dia bisa memberikan manfaat, orang-orang banyak yang mendapatkan rezeki melalui dengan sebab dia. Ya, akhirnya timbullah sifat apa? Sifat qanaah dari diri dia. Ya. Jadi janganlah kita tergiur dengan yang namanya bunga. Ya, kalau saya bilang riba itu nggak mungkin orang tergiur. Riba itu dengarnya aja udah. Tapi kan itu diganti namanya. Ya. Bahkan riba itu dalam bahasa Inggris pun nggak senang orang dengarnya kan. Apa itu bahasa Inggrisnya? Usury kalau nggak salah. Tapi kalau dalam bahasa bisnis perbankan nyebutnya apa? Interest. Interest itu apa sih? Oh, ya bunga lah kalau kita tuh. Bunga tuh senang. Kembang. Hah? Padahal itu sangat mematikan. Kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala keras dalam mengharamkan riba. Kata Allah, in alladzina ya'kuluna riba. Mereka orang-orang yang memakan riba nanti di hari kiamat la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Nanti di hari kiamat mereka itu berdirinya kayak orang kesurupan. Nampak nggak kira-kira kalau ada orang kesurupan lagi berjalan nih, ada satu orang kesurupan, kelihatan nggak? Kelihatan. Allah permalukan orang-orang yang makan riba itu nanti di hari kiamat. Ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah itu akan meluluh lantahkan, mencabut yang namanya riba itu. Allah habiskan. Wa yurbis sadaqat, dan Allah akan tumbuhkan sedekah-sedekah. Bayangkan. Riba itu secara logis dia itu bertambah kan? Secara logika kita, tatkala seseorang meminjamkan kepada orang lain uang 10.000 misalnya, dengan syarat dia kembalikan dengan tambahan 5.000, nambah nggak itu? Secara logika nambah, tapi Allah katakan yamhaqullahu riba. Allah hapus, Allah cabut, Allah habiskan itu yang namanya riba. Makanya orang-orang yang bermain-main riba itu tidak berkah kehidupannya. Nampaknya besar, asetnya banyak, tapi banyak hal-hal yang kita tidak tahu, ternyata mereka kehidupannya sangat susah. Sebaliknya, sedekah yang secara logika kita itu mengurangi harta kita. Bapak punya 10.000, disedekahin 5.000, nambah apa kurang? Berkurang. Tapi kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa yurbis sadaqat, justru Allah itu akan mengembangkan yang namanya sedekah. Berapa banyak pengusaha-pengusaha muslim yang dia itu sangat mudah untuk bersedekah. Dia katakan subhanallah, datang ada aja konsumen. Ya, ada aja pembeli. Itu yang harus kita yakini dalam hati. Enggak semuanya hal-hal itu harus berbau materi. Dan kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa dharu ma baqiya minar riba. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa-sisa riba. Ya, bukan ribanya, sisanya aja ditinggalin. Ya. Fa illam taf'alu, kalau kalian itu belum mengerjakan hal tersebut, fa'dzanu biharbim minallahi wa rasulih. Izinkanlah, bukalah peperangan dengan Allah dan Rasulnya. Yo, orang-orang yang makan riba, bermain dengan riba, siapin senjata paling bagus untuk berperang dengan Allah. Kira-kira bisa menang nggak? La ilaha illallah. Dan kata Nabi alaihi salatu wassalam, nih terakhir, tatkala menjelaskan 7
dosa-dosa besar yang paling besar. Kata Nabi, ijtanibu sab'al mubiqat. Hindarilah ya 7 dosa yang menghancurkan. Itu dosa besar yang paling besar. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, asyirku billah. Syirik kepada Allah. Was-sihir, dan juga sihir. Wa qatlun nafs allati harramallahu illa bil haq, membunuh orang tanpa hak, dengan tanpa jalur kebenaran. Wa aklur riba, dan makan harta riba. Ya, wa akla malal yatim, dan memakan harta anak yatim. Bayangkan memakan harta anak yatim itu di bawahnya memakan riba. Wa tawalli yaumaz zahaf, berpaling dari peperangan. Wa qadful muhsanatil ghafilatil mu'minat, yang memfitnah seorang mukminah, seorang perempuan yang beriman kepada Allah dengan cap dia itu pezina atau apalah segala macam. Ya. Riba adalah dosa yang paling besar dalam bab muamalah maliyah. Sehingga seorang pengusaha, seorang bisnismen harus tahu dan wajib mempelajari hal tersebut, sehingga jangan sampai dia itu terjerumus dalam lubang riba. Jangan sampai terjerumus ya. Bukan berarti dia sedikit-sedikit nggak apa-apa. Enggak. Jangan sampai ketarik. Ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik, memberikan hidayahnya kepada kita agar kita bisa menjadi orang yang baik. Tatkala kita berusaha, berbisnis, kita berbisnis dengan yang halal. Ya, kita dapat memakai akhlak yang mulia dalam kegiatan usaha kita. Kita juga dijauhi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bermain-main dengan yang namanya riba. Allahu taala alam. Masih ada lagi ya, masih ada etika yang lain yang harus kita ketahui. Insyaallah kita akan bahas pada kesempatan yang akan datang. Allahu taala alam. Demikian, mudah-mudahan Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, ini bermanfaat bagi kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita muslim yang kafah, yang bisa menerapkan kehidupan yang islami dalam kehidupan seluruhnya, sampai-sampai dalam usaha dan bisnis kita. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.